Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Asrul. Kemarin kita sudah membahas mengenai sistem klasifikasi dan dasar-dasar mengenai sistem klasifikasi hidung protista. Hari ini kita akan membahas bersama pemateri mengenai peranannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu yang merugikan maupun yang menguntungkan. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ruangan podcast. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di ruangan pemateri kita, yaitu Kakanda Muhammad Putra Prasetyo SPD SS MPD. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Kingdom Protista. Jadi langsung saja kita tanya-tanya mengenai Kingdom Protista kepada ahlinya. Kita masuk di pertanyaan peranan. Oke. Peranan dari Protista ini. Mungkin bisa disebutkan peranannya per ini Kak. Mirip tumbuhan, mirip hewan dan jamur. Oke, Masing-masing peranannya. Boleh, siap. Jadi tadi kita sama-sama frame di otak tak lagi, kita kembali fokuskan lagi pikiran tak bahwa tadi ada 3 protis tadi. Mirip hewan, mirip jamur, sama mirip tumbuhan. Pertama mirip hewan. Mirip hewan. Tentunya tadi salah satu contohnya adalah amuba. Amuba. Salah 2 contohnya euglena. Salah 3 contohnya paramecium. Nah, ini semua hidup di perairan. Yang perairan dikatakan perairan air tawar. Dia bisa dikatakan sebagai zooplankton, atau bisa dikatakan pendaur ulang dari materi-materi yang ada di situ. Contohnya, betul. Jadi contoh, ada sampah organik nih, ada sampah di lautan, ada sampah di air. Sampahnya itu kan buat kita itu kayak gitu ya. Kayak ngapain ini sampah? Terus tiba-tiba sampahnya besok terpotong-potong. Menjadi yang lebih kecil. Siapa yang melakukan itu? Itu tadi. Itu ya peranan. Betul. Itu berarti satu. termasuk peranan menguntungkan ya Kak? Tentunya. Tapi hati-hati. Karena ada juga protozoa atau protista mirip hewan itu yang merugikan. Salah satu contohnya adalah plasmodium. Apa tuh Kak? Plasmodium itu ketika masuk dalam tubuhnya kita manusia bisa menyebabkan penyakit malaria. Malaria. Ya, nyamuk, hati-hati. Bagus. Kakak, apakah malaria disebabkan oleh nyamuk atau oleh protozoa? Jawabannya yang mana dong? Kalau saya pikir Kak, dua-duanya ya. Boleh. Protistanya yang masuk ke dalam tubuh, nyamuknya sebagai perantara. Itu lebih benar. Artinya nyamuk sebagai vektornya, tapi bukan penyebab penyakitnya. Pengantarnya. Pengantar dari penyakit ini. Utamanya protozoanya. Betul. Protozoanya ini menyebabkan kita kena malaria. Nyamuk hanya sebagai vektor atau pembawanya. Betul. Yang kedua, itu kan tadi sudah ada ya, protista mirip hewan sudah ya. Peran menguntungkan sama peran merugikannya sudah ada. Nah, sekarang kalau peran dari protista mirip tumbuhan. Nah, tentunya ada ulva, ada sargassum, dan banyak lagi alga-alga yang besar ya, alga-alga yang makro, itu bisa dijadikan salah satunya adalah bahan baku pembuatan agar-agar. Biasanya kita makan agar-agar gitu makannya dari alga. Pengental kosmetik. Kosmetik itu kan kental ya. Lebih jelly bahannya. Bayangkan kalau kosmetik cair. Baru dipakai luntur gitu ya. Dari alga juga ya Kak? Dari alga juga. Sering makan es krim? Sering dong. Kakak suka tuh. Es krim itu bisa kental karena ada bantuan alga. Tapi semuanya jelas gak tahu aja juga dari bahan yang lain selain pengganti alga ini. Ada. Semakin ke belakang penelitian semakin bisa membuktikan bahwa alga itu bisa disintetik ceritanya gitu. Jadi dulu kalau kita mau bikin es krim harus ambil alga supaya kental es krimnya. Tapi sekarang enggak. Sudah dicari formulanya untuk bikin kental itu ini ya udah diambil, direplika strukturnya, dibuatlah. Terus contoh lain, di alga atau protista mirip tumbuhan ini bisa dijadikan bahan makanan langsung, bisa dijadikan selada air, langsung dimakan. Aman. Itu positifnya banyak. Tadi bahan pengental, bahan pembuatan agar-agar, bisa dimakan, kosmetik, betul sekali. Nah, sekarang kerugiannya gimana? Dia bisa menjadikan blooming. Apa itu blooming? Blooming itu artinya kan ceritanya blooms, mekar. Mekar. Jadi laut itu kan harusnya sedikit, tidak terlalu banyak populasi alganya. Tapi ketika terlalu banyak populasi alga tertentu, itu bisa menyebabkan laut menjadi tercemar.
Dengan adanya alga itu yang tadi, alga itu jadi dia laut ini bisa menjadi tercemar, dikatakan blooming alga, sampai akhirnya kalau laut tercemar bisa memengaruhi dong tingkatan ekosistem yang di atasnya. Oh, gitu. Iya. Sementara terakhir yaitu protista mirip jamur, biasanya penggunaannya atau kegunaannya satu, ada menguntungkan, tentunya ada merugikan. Yang menguntungkan tadi mirip dengan jamur pada umumnya itu memakan sisa-sisa organisme Oh iya. sebagai dekomposer. Dekomposer. Pengurai. Jadi kita mati, misalnya ada orang ada orang nih mati dikubur di tanah yang lembab, hiduplah jamur air. Nah, jamur air itu di situ makan sel-selnya tubuhnya kita. Oh begitu ya. Saya kira pemikiran saya mengenai bangkai yang membusuk di bawah tanah itu awalnya saya kira cacing dimakan. Cacing, tapi saya pikir bagaimana cara cacing bernapas di kedalaman tanah yang dalam begitu. Betul. Ternyata ada lebih yang mikroskopik yang mengurai bangkai tersebut ya kan? Ya betul, betul sekali. Dan itu adalah tadi salah satunya adalah protista mirip jamur. Ini kayak jamur air kan protista itu kan? Yep. Dia ukurannya mikro banget. Mikro, Bukan kecil. makro, nggak bisa. Ada yang makro, ada yang mikro. Nah, salah satu contohnya juga yang bisa kelihatan adalah kalau biasa kita lihat ada ikan, terus ada bentol-bentol badannya. Nah, itu kenapa itu bentol-bentol kayak badannya itu ikan? Wah, itu karena bukan diberikan, karena dia kena jamuran ceritanya. Kalau kita biasanya kan panuan kudis gitu ya. Nah, seperti itu juga si ikan itu. Kelihatan kok dari luar. Jamur lendir biasanya yang lebih mikro. Tadi jamur lendir biasanya hidupnya di gua-gua kecil-kecil kayak lendir-lendir. Kayak apa sih itu lendir-lendir? Ternyata adalah jamur. Protista mirip jamur. Oke. Itulah tadi pembahasan kita bersama pemateri mengenai peranan dari protista. Terima kasih telah menyimak. See you next video.